Yang kedua, orang masih membatasi diri, belum bisa melampaui 3D realitas saat ini. Ya, buat teman-teman yang sudah menciptakan goals 2025, nah saran saya besok meditasi ikut. Kenapa? Karena besok itu kita melampaui batasan tentang diri tubuh, ruang, dan waktu gitu loh. Jadi, kalau masih terkotak-kotak dengan tubuh ini, dengan ruang dan waktu, loa sulit tercapai. Oke, nah dari teman-teman TikTok udah banyak yang bilang mau nih kita bahas tentang loa afirmasi dan kawan-kawannya nih, Om Bimo. Tapi sebelum itu kita kasih jeda ke Om Bimo ya untuk minum dulu ya, karena ini kalau bahas utang memang agak berasa ya. Kalau bahas bisnis, bahas ini, saya pun kalau konsultasi juga sama sih. Ketika yang datang itu membahas tentang bisnis, tentang ini, saya memang excited banget sih. Maksudnya enteng gitu loh, begitu bahasnya tuh utang, begitu bahasnya permasalahan yang rumit, dan orangnya nggak mau move on gitu loh, hanya sekedar mau cerita, itu memang lumayan menguras gitu. Iya, oke. Nah teman-teman, bagi yang punya pertanyaan langsung disiapkan ya, ini tentang loa, afirmasi, visualisasi, vibrasi, dan energi ya. Nih, Mei tunggu nih ya yang mau nanya ya. Oke. Nah, Om Bimo, kan banyak sekali nih penjelasan tentang loa dan bahkan viral banget nih. Mei lebih tertarik bukan gimana caranya loa, tapi kalau sudah banyak yang mengajarkan loa, kita sudah banyak praktek, tapi masih gagal, itu menurut Om Bimo, apa sih yang bikin orang-orang gagal gitu dalam praktik loa itu? Ya, orang yang gagal dalam praktik loa itu rata-rata karena fokusnya hanya di proses apakah itu scripting, apakah itu visualisasi, apakah itu afirmasi, apakah itu dream book-nya, dia hanya fokus di situ. Tapi mereka mengabaikan rasa sepanjang hari, vibrasi. Sebenarnya di buku The Secret di Loa itu ada pembahasan tentang vibrasi. Sayangnya masih sedikit yang mau membahas itu secara luas, secara utuh, secara penuh, secara porsi lebih banyak. Karena kecuali Loa itu ada law of vibration. Vibrasi yang dominan Anda pancarkan, itulah kehidupan yang ditarik. Jadi Loa dan LOV ini jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Anda nggak bisa scripting berapa ratus kali, habis itu ngeluh, habis itu ngerasa ngedumel, habis itu komplain, habis itu cemas, khawatir, takut. Ya Loanya kalah dengan vibrasi itu, karena semesta bukan membaca tulisan Anda, dia membaca vibrasi Anda yang dipancarkan. Kalau Anda nulisnya dengan rasa, ya itu oke, terbaca sama semesta. Nah, sepanjang hari ini perlu dijaga. Jangan cuma pas nulis aja bersyukur. Begitu selesai nulis sudah nggak bersyukur. Ada apa lagi? Dikit-dikit ngeluh, cemas, khawatir lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang masih membatasi diri, belum bisa melampaui 3D realitas saat ini. Ya, buat teman-teman yang sudah menciptakan goals 2025, nah saran saya besok meditasi ikut. Kenapa? Karena besok itu kita melampaui batasan tentang diri tubuh, ruang, dan waktu gitu loh. Jadi kalau masih terkotak-kotak dengan tubuh ini, dengan ruang dan waktu, loa sulit tercapai, daya ciptanya lemah. Karena apa? Karena yang dipandang kondisi realitas saat ini, kan saya cuma ibu rumah tangga, kan saya sehari-hari di rumah, itu kan terbatas di ruang. Terbatas di waktu, contohnya saya sekarang itu cuma karyawan, berarti kan terbatas di waktu. Nah, padahal diri itu infinity, diri tidak terbatas oleh tubuh, ruang, dan waktu. Nah, cara untuk melampaui atau bahkan praktek melampauinya bukan hanya sekedar teori. Besok saya akan ajarkan di meditasi, teman-teman. Jadi kalau yang serius mau praktek loa, sudah menciptakan goals, menyusun goals di 2025, ayo praktek bareng di meditasi besok supaya Anda bisa melampaui diri yang bukan hanya sekedar tubuh, ruang, dan waktu. Gitu. Oke. Nah, apakah meditasi itu harus dilakukan setiap hari, Om, agar keinginan kita terwujud gitu? Meditasi itu sebenarnya kondisi, goalsnya itu kan ke arah kondisi meditatif. Tidak harus selalu duduk diam yang bersila gitu ya.
Anda masak bisa sambil kondisi meditatif. Anda nyuci motor atau nyuci mobil bisa dalam kondisi meditatif. Ngeteh atau ngopi pun bisa masuk ke kondisi meditatif. Yang terpenting adalah goals-nya apa. Gitu. Goals-nya apa. Kayak gitu. Ya. Karena kalau meditasinya, goals-nya sudah tercapai, nggak harus duduk diam pun, nggak harus tiap hari pun. Yang terpenting meditasi itu bukan kuantitatifnya ya, tapi kualitatif. Kalau sepanjang hari tapi nggak masuk ke ketenangan, kedamaian, ya masih cemas, masih panik, masih takut, ya sepanjang hari ini nggak berdampak. Tapi kalau misalkan sekali seminggu gitu ya, tapi dalam 1 minggu itu tetap bisa mempertahankan kondisi meditatifnya, nah itu bagus. Maka teman-teman yang sudah ikut meditasi saya, misal sudah ikut meditasi tapi hidup masih berantakan, kuncinya bukan diikut meditasinya. Setelah meditasi, kehidupan Anda di luar meditasi yang bersama ini, Anda memancarkan rasa pada saat meditasi. Kondisi meditatifnya yang dijaga ya, kondisi meditatif. Kuncinya bukan di meditasi terus saya menyulap Anda lalu masalahnya hilang, tiba-tiba utangnya lunas, enggak. Ya. Tetapi kondisi meditatif pada saat meditasi itu dijaga sepanjang hari. Bisa dengan meditasi sendiri, bisa dengan kembali merasakan rasa-rasa pada saat meditasi. Jadi meditasi itu bukan sulap tentang kehidupan, tapi saya mencontohkan, mengajarkan, membersamai praktek langsung, ini loh kondisi meditatif yang harus kamu capai. Setelah ini PR-mu jagalah sepanjang hari gitu loh. Jangan cuma meditasi sekali pulang-pulang masih ngeluh, masih berantem, masih cemas, masih khawatir, ya nggak berdampak apa-apa gitu. Oke, nah apakah meditasi itu harus diimbangi dengan afirmasi, visualisasi, dan lain-lain sebagainya, Om Bimo? Boleh sih, boleh. Mau sambil afirmasi, sambil visualisasi, boleh saja, nggak apa-apa. Oke, nah kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari YT dulu. Jadi gimana caranya membayangkan punya iPhone tapi bentuk fisik iPhone-nya aja nggak ada di depan mata. Ini gimana ini, Om? Ya namanya membayangkan tuh memang nggak ada gitu loh. Kalau ada namanya melihat ya. Contoh ini iPhone ya. Kalau iPhone ada di depan mata itu namanya bukan membayangkan, tapi melihat. Justru membayangkan tuh karena iPhone-nya nggak ada di depan mata gitu loh. Ya. Membayangkan seolah-olah punya ya, bukan bagaimana membayangkan iPhone, iPhone-nya nggak ada di depan mata. Justru membayangkan itu. Ya contoh misalkan Mela, pada saat membayangkan mantan berarti mantan nggak ada di depan mata kan? Gitu. Ya nggak dong. Nah membayangkan tuh berarti memang nggak ada di depan mata. Kalau ada di depan mata berarti apa? Melihat. Nah visualisasi itu bagaimana skill membayangkan seolah-olah sudah ada, seolah-olah sudah punya, walaupun secara fisik nggak ada. Gitu, fungsinya itu. Oke, gitu ya. Jadi membayangkan dan melihat itu berbeda ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman kita, Sutarman. Om Bimo, jam berapa baiknya untuk afirmasi? Nah, yang penting rasanya ya. Jadi teman-teman jangan terjebak di konten, jangan terjebak di teknisnya. Yang penting rasa. Mau di tengah malam pun kalau rasanya nggak nyampe ya semesta nggak akan baca. Ya, jadi teman-teman pahami benang merahnya. Semesta hanya baca vibrasi, bukan jamnya, bukan prosesnya. Tapi kalau dari sisi alamiah peristiwa gelombang otak itu mulai turun jam 6 sore itu sudah mulai turun. Semakin malam itu semakin turun dari beta, alfa, theta, delta. Nah, di kondisi malam-malam itu biasanya kondisi-kondisi yang tenang. Tenang itu vibrasinya tinggi. Maka saya sebut di VT saya sebelumnya itu ada namanya ritual di depan teras. Jadi ketika anak istri sudah tidur, di depan teras seperti seolah-olah kayak bengong, tapi ada waktu untuk sendiri, ada waktu untuk afirmasi gitu ya. Karena apa? Di situ tenang banget. Atau teman-teman misalkan yang tahajud, kenapa manjur? Karena jam-jam itu memang jam-jam yang tenang banget. Pikiran logiknya tidak aktif. Kalau pikiran logik, minta itu, emang kamu siapa? Kamu kan cuman ini, cuman itu. Nah, itu kan pikiran logik. Nah, di jam-jam gelombang otak alfa dan theta, pikiran logik itu nggak dominan. Jadi kalau mau jam yang bagus sebenarnya di jam-jam itu. Tetapi yang terpenting rasanya. Kalau siang pun, misalkan Anda menciptakan suasana yang tenang, sejuk gitu ya, entah di taman yang atau di bawah pohon yang rindang, atau sambil dengerin musik meditatif, bisa tenang, ya siang pun tidak masalah. Intinya semesta membaca vibrasi Anda.
bukan jamnya, bukan yang dilakukan gitu. Oke, begitu ya. Nah, ini ada yang nanya. Contohnya visualisasi ngarep itu piye Om Bimo? Visualisasi ngarep tuh bukan yang buri ya. Iya. Visualisasi ngarep itu berharap, berarti visualisasinya merasa belum punya. Gitu ya, contoh yang iPhone tadi. Kalau belum punya iPhone, masih pengen kan? Betul. Kalau sudah punya, masih pengen nggak? Nah, visualisasi itu untuk membuat familiar supaya nggak pengen lagi. Jadi visualisasi itu bukan membayangkan, ya Allah ya Tuhan, saya pengen punya rumah. Enggak. Tetapi membayangkan saya sudah tinggal di rumah itu, saya sudah tinggal di lantai 2-nya misalkan, saya sudah melihat bentuk rumahnya. Yang kemarin teman-teman pas meditasi bulan Desember kan saya detailkan tuh, membayangkan seolah-olah sudah di sana, Anda sudah memilikinya, supaya apa? Nggak ngarep lagi gitu loh. Kalau masih ngarep berarti Anda masih merasa belum punya. Nah, merasa belum punya, obatnya atau solusinya adalah visualisasi. Merasa sudah memiliki gitu. Oke, nah ini ada salah satu pertanyaan dari teman TikTok kita. Bagaimana cara mempertahankan ketika kita ingin sesuatu dan itu terwujud? Kadang kan kita nggak konsisten nih, Om, gitu. Ya merasa sudah terwujud dulu. Gitu. Supaya terwujud tuh merasa sudah terwujud dulu. Nah, kalau kemarin teman-teman di meditasi bulan Desember itu saya mengajarkan apa? Melibatkan 5 panca indera. Nah, itu teknik visualisasi yang powerful. Jadi supaya bisa merasakan seolah-olah sudah punya, gunakan 5 panca indera pada saat visualisasi itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa gunakan ke 5 panca inderanya.